Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, pernahkah melihat kartun karya Mega Kartun yang menggambarkan derita seorang anak sekolah? Judulnya Kisah Kasih (di Sekolah). Gambar dalam kartun tersebut sangat menggambarkan kondisi sebagian besar anak sekolah di negeri kita, terutama yang tinggal di kota-kota besar. Sebagian dari anak-anak kita terbebani dengan tugas-tugas dari sekolah. Kadangkala tugas-tugas tersebut melebihi batas. Pekerjaan rumah alias PR datang tiap hari dengan dalih agar anak tetap rajin belajar. Apakah dengan belajar sampai overtime, kadangkala sampai tengah malam, akan menghasilkan generasi yang lebih baik, lebih tangguh, lebih produktif? Sebagian dari anak-anak kita juga mati-matian berangkat setelah subuh, bahkan sebagian sebelum subuh, untuk bersekolah. Setelah itu ikut les matematika, IPA, bahasa Inggris, atau les pelajaran sekolah lainnya. Lalu baru kembali ke rumah menjelang maghrib. Apakah pola belajar yang nyaris seperti orang dewasa bekerja 8 jam atau lebih pada setiap harinya akan menghasilkan anak-anak yang memiliki prestasi baik? Kalau saja anak-anak kita dengan sukarela mengikuti les tambahan, sebagai contoh les matematika dengan perasaan senang, riang gembira, karena itu memang menjadi minat dan bakatnya, mungkin tidak terlalu pengaruh. Namun bagaimana jika matematika tersebut bukan merupakan minat sang anak, sementara dia harus terpaksa dan dihukum dalam tanda petik mengikuti les tambahan agar nilainya meroket? Tak jarang karena mereka terpaksa dalam tanda petik mengikuti les tambahan, maka mereka pun belajar seadanya, ogah-ogahan, tidak bersemangat, bahkan lebih banyak bermain dengan gadgetnya pada saat les. Apakah hal seperti ini yang diharapkan? Kapankah mereka dapat menikmati masa kanak-kanak mereka? Berkumpul dengan teman untuk menikmati bulan purnama, bermain bola, bermain tali, bermain sepeda, bermain di sawah, bermain di sungai, dan mencari ikan-ikan kecil. Kini hanya jadi pengalaman permainan tradisional anak-anak kampung yang semakin memudar. Sebagian orang tua saat ini alergi betul, anaknya menjadi kotor dan bau. Seperti iklan sabun mandi saja. Akibat tindakan orang tua yang alergi anak bermain di luar, serta begitu permisifnya penggunaan smartphone, maka anak milenial saat ini, ketika ada waktu luang di rumah, mereka cenderung bermain sendiri dengan gadget atau berselancar ria di internet. Mereka lebih cenderung menjadi makhluk sosial di dunia maya, bukan di dunia nyata. Perhatikanlah anak-anak kita. Kalaupun mereka berkumpul bersama, mereka masing-masing kepalanya merunduk, memegang gadget sambil sesekali berbicara satu sama lain tanpa memandang lawan bicara. Bahkan ketika ada tamu yang notabene masih paman dan kerabat dekat anak tersebut, mereka tetap asyik menatap gadget, seolah tiada peduli dengan tamu dan orang lain. Waduh, di manakah tersinya adab-adab tersebut? Di sisi lain, pada sebagian masyarakat kita menyekolahkan anak sebelum waktunya kurang dari 6 tahun seperti sebuah prestasi. Dalihnya banyak, orang tua harus bekerja, anak tidak ada yang menjaga, jadi sebaiknya anak bersekolah saja.
Anak saya sudah bisa membaca dan menghitung, Kak. Sudah saatnya bersekolah. Anak saya bosan jika hanya bermain-main saja. Sebaiknya dimasukkan ke sekolah. Dengan masuk sekolah terlalu cepat, beban kurikulum yang terlampaui besar, pembelajaran yang kurang bergerak dan tidak menantang. Walhasil, hal-hal tersebut menjadikan belajar atau bersekolah bagi anak-anak kita bukan menjadi hal yang menyenangkan dan menantang. Namun yang tertanam di dalam benak anak kita sekolah merupakan sumber masalah dan sumber tekanan. Sama sekali tidak menyenangkan. Maka lengkaplah anak-anak kita tumbuh sebagai generasi BLAST. Worried, lonely, afraid, angry, stress, tired, atau generasi yang bosan, kesepian, marah, takut, stres, lelah. Sebuah potret generasi yang sangat rentan disusupi oleh bullying, pornografi, seks bebas, bahkan narkoba. Tidakkah kita berpikir ulang agar anak lebih menyeimbangkan hidupnya untuk kegiatan positif lain, ketimbang terus-menerus mengejar hal akademik sampai sekolah saja sampai lembur atau overtime. Jangan-jangan kita sebagai orang tua saja suka melakukan pekerjaan overtime sehingga tidak punya waktu untuk berbagi rasa dengan anak-anak kita. Kalau begitu. Demikian tadi para pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita khususnya sebagai orang tua bisa berlaku bijak dalam mendidik anak-anak kita, dalam mengasuh anak-anak kita supaya nantinya menjadi generasi yang baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.